Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi tentang diksi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Di materi diksi kali ini saya akan membahas 3 poin, yaitu pertama pengertian diksi, yang kedua fungsi diksi, yang ketiga elemen. Baiklah, kita masuk di poin pertama, yaitu pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Selanjutnya, poin kedua yaitu fungsi diksi. Di sini fungsi diksi terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua yaitu untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Yang ketiga itu melambangkan gagasan yang diekspresikan lewat secara verbal. Yang keempat yaitu membentuk gagasan ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi atau bisa jadi tidak resmi sehingga menyenangkan bagi pendengar atau pembaca. Selanjutnya yaitu kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Yang pertama itu sinonim, yang kedua yaitu antonim, yang ketiga yaitu homonim, yang keempat itu homofon, yang kelima yaitu homograf, yang keenam yaitu hiponim, dan yang terakhir yaitu hipernim. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang kata-kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim berarti persamaan makna atau kata yang memiliki persamaan makna dengan kata yang lain. Misalnya contoh ya, contohnya yaitu adalah dan merupakan. Kata adalah dan merupakan adalah dua kata yang berbeda tetapi yang memiliki makna yang sama. Contoh kedua yaitu kepada dan yang terhormat. Sama saja, kepada dan yang terhormat yaitu memiliki dua kata yang memiliki bentuk kata berbeda tapi maknanya sama. Terus contoh ketiga, bagi saya dan untuk saya. Itu adalah beberapa contoh dari sinonim. Selanjutnya antonim. Antonim berarti lawan kata atau lawan arti atau yang lain. Contohnya tinggi, antonimnya rendah. Berarti itu adalah antonim ya. Terus contoh kedua yaitu pergi lawan datang. Berarti antonimnya yaitu pergi dengan datang. Selanjutnya kita masuk di homonim. Homonim berarti memiliki persamaan bentuk tetapi beda makna. Supaya lebih mengerti kita masuk di contoh juga. Contohnya yaitu misalnya kita ambil syiasat
ini syah 1 dengan ini syah 2. Syah 1 memiliki arti raja, sedangkan syah 2 memiliki arti pemimpin. Ini syah dengan syah 1 dengan syah 2 katanya sama, tapi boleh diartikan sebagai raja, boleh juga diartikan sebagai pemimpin. Selanjutnya, contoh kedua yaitu buku sama dengan ruas, buku sama dengan kitab. Misalnya buku 1 dengan buku 2. Buku 1 bisa dikatakan sebagai ruas, buku 2 bisa dikatakan sebagai kitab. Jadi kata buku boleh diartikan sebagai ruas, boleh diartikan juga sebagai kitab. Contoh selanjutnya yaitu bandar 1 dengan bandar 2. Bandar 1 diartikan pelabuhan, sedangkan bandar 2 diartikan parit. Jadi bandar bisa diartikan sebagai pelabuhan, bisa juga diartikan sebagai parit. Selanjutnya homofon. Homofon berarti persamaan bunyi tetapi beda makna atau beda arti. Contohnya yaitu halaman. Halaman itu ada yang mengatakan halaman rumah, ada yang mengatakan halaman buku. Jadi bunyinya sama halaman, tapi bedanya arti. Ada yang halaman buku, ada pula yang halaman rumah, begitu. Terus homograf. Homograf berarti persamaan bentuk atau tulisan tetapi beda makna atau beda arti. Contohnya, ia makan apel. Ia makan apel. Terus yang kedua, sesudah apel diupacara atau sudah apel di lapangan. Jadi kalimat pertama mengatakan ia makan apel. Apelnya itu buah. Sedangkan kalimat kedua yaitu sudah apel di lapangan. Apelnya ini berarti upacara. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya yaitu hiponim. Hiponim berarti kata turunan dari kata lainnya. Selanjutnya hipernim, kata turunan yang merupakan bagian dari kata lainnya. Selanjutnya kita masuk ke poin elemen diksi. Di elemen diksi terdiri beberapa poin juga. Yang pertama yaitu fonem, yang kedua itu silabel, yang ketiga yaitu konjungsi, yang keempat yaitu infleksi, dan yang kelima yaitu utterance. Kita bahas satu-satu ya. Kita masuk di yang pertama, yaitu selanjutnya kita masuk ke elemen dan subdiksi. Yang pertama yaitu fenom. Fenom adalah sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fenom berbentuk bunyi. Baiklah, yang kedua yaitu silabel. Silabel merupakan sebuah bentuk dari suku kata di mana merupakan subfenom yang ditandai oleh suatu puncak kenyaringan bunyi fenom yang terletak pada vokal. Atau silabel juga bisa dikatakan sebagai suatu ritmis terkecil
ajaran atau runtutan dalam bunyi ajuran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel mempunyai puncak kenyaringan yang utuh pada vokal. Yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi lebih dikenal sebagai kata sambung. Definisinya adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Jenis-jenis konjungsi diantaranya adalah konjungsi antara klausa, berarti bisa konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Kedua yaitu konjungsi antar kalimat. Selanjutnya yang keempat itu infleksi. Infleksi adalah suatu proses penambahan morfem. Inflection ke dalam sebuah kata yang mengandung indikasi atau mengandung indikasi gramatika seperti jumlah, orang, gender, tenses, atau aspek dibandingkan dengan derivasi menghasilkan kata baru yang diambil dari kata dasar. Yang kelima yaitu utterance. Utterance merupakan sub-elemen dari fungsional diksi dan mempengaruhi diksi berdasarkan kemampuan bahasa dengan kriteria penggunaan dan pemahaman yang jelas dan efektif. Selanjutnya kita masuk di makna denotasi. Denotasi merupakan makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan makna kamus. Makna denotasi biasa juga disebut makna konseptual atau makna yang sesuai dengan hasil observasi, atau bisa juga makna sebenarnya, atau bisa makna lugas atau makna apa adanya, lugu, polos, bukan makna kiasan. Contoh dari makna denotasi yang seperti adik makan nasi, atau laporan Anda diserahkan selambat-lambatnya 22 Agustus 2020, atau ia sedang mengumpulkan daun-daun gugur. Selanjutnya makna konotasi. Konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain. Terkadang banyak ekspres linguistik di Indonesia mengatakan bahwa makna konotasi adalah makna kiasan. Padahal makna kiasan itu adalah tipe makna figuratif, bukan makna konotasi. Makna konotasi tidak diketahui oleh semua orang atau dalam artian hanya digunakan oleh suatu komunitas tertentu. Makna konotasi dibagi menjadi dua, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Konotasi positif merupakan kata yang memiliki makna yang dirasakan baik dan lebih sopan, sedangkan konotasi negatif merupakan kata yang bermakna kasar dan tidak sopan. Selanjutnya yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna atau cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Sedangkan kata yang disebut dengan khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan dan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Kata umum dibedakan dari khusus berdasarkan ruang lingkupnya.
semakin luas ruang lingkup suatu kata, maka umum sifatnya. Sebaliknya, jika makna kata sempit ruang lingkupnya, maka sifatnya khusus. Contoh dari kata umum dan kata khusus seperti kata umum melihat, kata khusus melotot, melirik, mengintip, menatap, memandang. Terus contoh selanjutnya kata umum berjalan, kata khususnya bertatih-tatih, ngensok, terseok-seok, langkah tegak. Contoh selanjutnya lagi kata umum jatuh, sedangkan kata khususnya terpeleset, terjingkrak, tergelincir atau tersungkir. Kata umum mendatangi, kata khususnya mampir, singgah, berkunjung. Contohnya lagi kata umum hewan dipelihara, kata khususnya kucing, anjing, kelinci, harimau, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk di kata kajian dan kata populer. Pertama yaitu kata kajian. Kata kajian adalah kata yang dipakai oleh para ahli atau ilmuwan dalam bidangnya masing-masing. Kata populer adalah kata yang dipakai masyarakat secara umum. Contoh kata kajian dan kata populer. Kata populernya yaitu kegiatan, sedangkan kata kajiannya yaitu aktivitas. Selanjutnya kita masuk kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah dicakup panca indera, dan kata abstrak adalah kata yang acuannya tidak mudah dicerna oleh atau diserap oleh panca indera. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Akan tetapi, jika kata abstrak terlalu diobral atau dihambur-hamburkan dalam suatu karangan itu dapat menjadi samar dan tidak cermat. Contoh dari kata konkret dan kata abstrak. Pertama itu kata konkret seperti meja, rumah, mobil, air, nasi, dan lain-lain sebagainya. Contoh kata abstrak seperti ide, kesibukan, gagasan, keinginan, kehendak, dan lain-lain. Selanjutnya kata jargon dan kata slang. Jargon adalah kata-kata teknis yang dipergunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesional, atau kelompok tertentu. Kata ini kerap kali merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu seperti dokter, militer, berfungsi untuk mempermudah penuntunnya mengungkapkan keterangan yang panjang dan berbelit-belit atau dikenal dengan bahasa percakapan. Selanjutnya itu kata slang. Slang adalah kata percakapan yang tinggi atau murni. Kata slang adalah kata non baku yang informal yang disusun secara khas dan atau kata-kata biasa yang diubah atau kata-kata kiasan yang khas. Kata-kata ini bersifat sementara. Kalau sudah terasa usang atau menjadi kata-kata biasa. Contoh dari kata jargo dan kata slang, misalnya contoh kata jargo yaitu sikon atau situasi dan kondisi, atau pro dan kon, atau pro dan kontra, dan contoh lainnya. Terus contoh kata slang seperti slang Amerika, what's up dad? Slang Inggris, alright. Slang Australia, good day. Slang how it's going.
Terima kasih atas